Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri BOL, Binus Online Learning. Halo. Sore. Sore, Pak. Jadi hari ini kita membahas soal latihan tugas kelompok 4 tentang inverse Laplace transform ya, inverse Laplace transform atau inverse transformasi Laplace ya sama. Ya. Oke, sebelum kita masuk ini, mungkin kita harus tahu rumus-rumusannya. Jadi asal-usul rumus inverse pasti kebalikan dari rumus Laplace transform, transformasi Laplace-nya, ya. Oke, saya gunakan ini aja ya, apa namanya whiteboard supaya bisa dijelaskan dengan menggunakan Wacom. Insert. Jadi ini whiteboardnya putih ya. Jadi kita tahu ya hari ini kita membahas tentang inverse Laplace transform ya. Inverse Laplace transform. Nah, ini kebalikan dari Laplace transform atau transformasi Laplace ya. Jadi misalnya kalau kita punya Laplace dari T pangkat N adalah apa? N faktorial per S pangkat N plus 1, maka kebalikannya ya, inverse dari hasil ya, inverse dari hasil sama dengan soal ya. Inverse dari hasilnya ini N faktorial per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. Kemudian kita tahu bahwa N faktorial konstan, boleh keluar dari inverse Laplace transform. Ya, kita keluarkan ya, N faktorial kali inverse dari seper S pangkat N plus 1 dengan T pangkat N. Maka berapa inverse-nya? Yang ini. Maka inverse dari seper S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N, ya, ini T pangkat N dibagi N faktorial. Ya. T pangkat N dibagi N faktorial. Ya. Ini T pangkat N. Ya, ini adalah rumus inverse-nya. Ini asal-usul rumusnya ya. Ini rumus Laplace-nya. Rumus Laplace-nya, ini inverse-nya. Jelas nggak ini? Halo? Halo? Jelas ini? Jadi Laplace dari T pangkat N kan N faktorial per S pangkat N plus 1. Maka inverse dari hasil sama dengan soal. Ya kan gitu kan? Inverse dari hasil sama dengan soal. Inverse dari N faktorial per S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N. Kemudian N faktorial konstan. Boleh keluar. Ya, ini keluar. Maka inverse dari seper S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N dibagi N faktorial. Demikian juga yang rumus berikutnya, Laplace dari E pangkat AT adalah seper S min A. Ya, di mana S min A-nya positif ya. Nah, maka kita dapat inverse dari seper S min A adalah E pangkat AT. Udah langsung kebalikannya. Ya, inverse dari hasil sama dengan soal. Selalu gitu ya. Inverse dari hasil sama dengan soal. Jadi inverse dari seper S min A adalah E pangkat AT. Kemudian Laplace dari cosinus omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse-nya adalah, inverse dari hasilnya yaitu S per S kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan cosinus omega T. Paham ini? Halo? Paham, Pak. Ya, dibalik semua ya, dibalik. Ya, ini apa? Laplace berikutnya sin omega T.
Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse dari omega, kalau sin omega, kalau cos S ya, omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan sin omega T. Ini yang kita pakai rumus-rumus nanti ya. Halo? Masih banyak, ada lagi ya. Ini kadang-kadang omega ini boleh ganti A ya. S per S kuadrat tambah A kuadrat boleh. Ini omega A per S kuadrat tambah A kuadrat boleh ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Kalau ada kita teruskan. Laplace. Sorry. Laplace transformasi Laplace dari atau Laplace transform dari kosinus hiperbolik AT. Nah, ini membedakan tadi ya. Tadi omega T tidak ada H. H itu hiperbolik ya. Hiperbolikus ya. Hiperbolik adalah cos adalah S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau tadi yang tidak ada H-nya, tidak ada hiperboliknya, S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya pakai omega T ya. Omega kuadrat tambah sini. Maka inverse dari S per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. Ya, ini merupakan rumus ya, menjadi rumusnya, kebalikannya. Kebalikan dari rumus ini. Ya. Satu lagi, ini ada 6 ya. Jadi sin hiperbolik pakai H AT adalah A, jadi pengganti omega ya. Omega ganti A sama aja. S kuadrat dikurang A kuadrat. Maka inverse dari A per S kuadrat dikurang. Oh, sorry, ini salah ya tadi. Maaf, ini adalah min dari dia. Ini salin di sini. Min A kuadrat ya. Min A kuadrat. Maaf, ini dia nih. S per S kuadrat min ya, ini min ya, min A kuadrat. Kosinus hiperbolik AT. Ini inverse transformasi Laplace dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah, kalau gini, kalau S itu cos, ingat itu. Kalau S di atasnya cos, kalau bilangan maksud ini, kalau ini A, omega, ini adalah sin. Tapi kalau ini min sini, ini hiperbolik. Kalau ini tidak ada H-nya, berarti ini plus. Kalau ini plus nih cos omega T ya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat, ini cos omega T yang tadi sebelumnya. Ini juga inverse dari omega per S kuadrat tambah omega kuadrat sin omega T, tidak ada H-nya. Jadi kalau ada H ini berlawan tanda ini min. Ya. So far sejauh ini bisa ngerti lagi? Halo? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke. Kalau bisa, nah, kita teruskan lagi. Sekarang sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat ya, sifat-sifat dari transformasi Laplace atau inverse ya. Sifat-sifatnya yaitu kelinieran, namanya kelinieran. Yang pertama adalah kelinieran, yaitu Laplace dari C1 kali F1T ditambah C2 kali F2T F2 ya. Adalah, ini kan hasilnya adalah Laplace dari ini konstanta bisa keluar, ini juga bisa keluar, masing-masing ya, ada dua nih. Ini dipecah menjadi Laplace dari, atau ke bawah aja kita bikin ya. Mana ini? Undo. Ini adalah sini ya. C1 keluar dengan Laplace dari F1T. Kemudian C2-nya keluar, C2 kali Laplace dari
F2T. Jelas nggak nih? Halo? Laplace ini kan konstannya keluar, itu Laplace ini konstannya keluar. Paham maksudnya? Iya, Pak. Halo? Nah, kemudian Iya. Anda tahu bahwa Laplace dari fungsi T apa? Yang rumusnya apa? Integral 0 hingga E pangkat min ST minggu lalu deh. Kali fungsi T dt hasilnya adalah fungsi S. Ini fungsi T, sini fungsi T sama ya. Fungsi T, hasilnya fungsi S. Jadi Laplace fungsi T hasilnya fungsi S ya kan? Hasil fungsi S ini. Jadi ini adalah C1 kali ya, C1 kali ini hasilnya adalah fungsi S. Fungsi S. Karena ini F1, ini F1 ya. Sini F1S. Ini juga C2 kali ini Laplace fungsi T kan fungsi S. Karena ini F2, maka ini F2 juga. Sudah paham? Ini secara rumusannya, tapi dan prakteknya yang biasa gitu ya. Begitu kan inverse ya, kebalikannya. Ya, inverse-nya, inverse dari hasil ini. Inverse inverse Laplace transform dari C1 F1S ditambah C2 F2S adalah, nah balik ke sini ya, C1-nya dikeluarkan, dan ini inverse dari F1S ditambah C2 kali inverse dari inverse Laplace transform dari F2S. Ya, inverse dari F fungsi S adalah Ft kan? Ya. Tahu maksudnya? Jadi kalau Laplace fungsi T adalah fungsi S, maka apa? Maka inverse dari fungsi S ya sama dengan fungsi T. Kalau ini F1, ini F1 kayak ini. Ini ya. Kebalikan ini ya. Baik. Nah, sehingga ini hasilnya apa nih? Ini adalah C1 kali ini adalah F1. F1S, ini inverse dari F1S adalah F1T. Ya. F1T ditambah C2 dikali, ini menjadi juga sama nih. Hasilnya F2T. Kita pakai 2. Ya, inilah hasilnya. Paham ini sifat kelinearan? Ini adalah Laplace-nya, Laplace transform, ini inverse Laplace transformnya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Sifat yang pertama. Nah, sifat keduanya apa? Sifat keduanya disebut apa? Translasi atau pergeseran ya. Translasi atau pergeseran. Pergeseran pertama. Translasi atau pergeseran pertama. Nah, itu bentuknya adalah Laplace dari E pangkat AT. Ini yang sudah kita pakai nih minggu lalu. Sorry. Ada ya, dikali dengan fungsi T. Hasilnya apa? Masih ingat? Halo, minggu lalu ini. Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. A-nya diambil dari sini. E pangkat AT ya. E pangkat AT, A-nya. Fungsi S min A. Sehingga kebalikannya, nah, kebalikan ini. Inverse dari fungsi S min A, harusnya apa? Inverse ini adalah ini kan, dalam ini kan. Inverse hasil adalah soal, kan gitu. Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil adalah soal. Jadi hasilnya ini soalnya ini E pangkat AT kali fungsi T. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Nah, kendalanya ini gimana menyelesaikan ini? Fungsi T-nya, kita nggak tahu kan? Nah, caranya, Anda tahu yang tadi, yang kita pelajari tadi, Laplace dari fungsi T apa? Adalah fungsi S.
Ya, Laplace fungsi T adalah fungsi S. Kemudian inverse. Inverse fungsi S adalah fungsi T. Ya. Nah, berarti ini yang tampil ini yang terakhir nih, coba yang terakhir. Inverse fungsi S adalah fungsi T. Coba fungsi T-nya kita ganti nih. Ya, fungsi T-nya kita ganti. Asalnya apa? E pangkat AT dikali apa? Inverse dari fungsi S. Ya nak? Fungsi T-nya kita ganti dengan ini. Inverse Laplace dari fungsi S. Jadi inilah inverse-nya, ya. Inverse-nya ini. Inverse-nya ini. Paham nggak? Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya. Nah, ini yang kita pakai nanti nih, E pangkat AT kali inverse fungsi S. Kita kalau pakai fungsi T bingung enggak fungsi T-nya dari mana? Ternyata ini fungsi T-nya adalah inverse dari fungsi S. Ini dari sini ya. Ini datangnya ke sini. Nah, masuk ke sini. Diganti. Diganti ini ya. Ya, yang diganti ini ya. Jadi ini. Nah, ketiga sifat translasi ini teori ya, atau pergeseran ya, atau pergeseran kedua ya, pergeseran kedua. Apa itu translasi atau pergeseran kedua? Nah, ini pakai GT. GT adalah sini fungsi T min A, ini 0. Yang atas ini fungsi GT dengan FT min A kalau T-nya besar dari A. T besar dari A, ini T kecil dari A. Nah. Di latihan kemudian enggak ada ya, enggak apa-apa. Ya ini yang apa? Sehingga GT-nya apa? GT-nya adalah E pangkat min AS, ya, E pangkat min AS per, E pangkat min AS kali fungsi S, ya, dikali fungsi S. Ini GT-nya. Ini Laplace dari GT-nya. Ya. Laplace dari GT-nya adalah E pangkat min AS, ada minnya, min AS kali fungsi S. Nah, kebalikannya apa? Inverse dari E pangkat min AS, ya, kebalikannya, kali fungsi S adalah, nah, ini balik ini, fungsi T min A dan 0. Ya, nah, ada dua kan? Untuk T besar dari A, ini untuk T, 0 untuk T kecil dari A. Ya. Nah, ini kadang-kadang ditulis begini, UT min A, FT min A. Kalau lihat baca begini bingung tadi. Betul enggak? Jadi jawabannya sama dengan ini. Paham? Halo? Jadi inverse. Ya, inverse-nya kan ini. Sana deh. Inverse dari hasil sama dengan soal. Kan soalnya. Lebih bagus nulisnya begini daripada gini, ini bingung. UT min A, FT min A itu apa? Jadi jelas nih FT min A untuk T besar dari A, 0. GT-nya. GT-nya itu T kecil dari A untuk 0. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo. Belum. Ini whiteboard-nya ya, whiteboard Zoom-nya gini matanya, ya. Nah, kita teruskan lagi. Sifat keempat. Apa sifat keempatnya? Pensekalan, ya. Pensekalan, kata skala. Jadi pensekalaan sebetulnya biasanya suka gini, jika Laplace fungsi T, harusnya semua gitu ya, sama dengan fungsi S, ini maka
Maka Laplace dari fungsi AT, nah ini pembesaran, pensekalan seperti dilatasi gitu ya, adalah 1/A kali fungsi S per A. Oh ya, ini rumus ini dipakai kemarin ya? Halo, betul enggak? Rumus ini dipakai kemarin di soal nomor 2 nggak salah ya? Di TK3 ya. Tugas kelompok 3, betul enggak? Ada ya? Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah inverse ini ya. Inverse dari 1/A fungsi S per A sama dengan fungsi AT. Nah, karena 1/A-nya konstan, boleh keluar. Jadi 1/A kali inverse dari fungsi S per A sama dengan fungsi AT. Kemudian A ini 1/A ya, A ini kali silang ke sana. Boleh kan? Sehingga inverse fungsi S per A sama dengan dikali silang A dikali fungsi AT. Inilah sifat dari pensekalan. Ini disebut Laplace transform, ini inverse Laplace transform. Sampai sini sifat-sifat empatnya, baik yang Laplace-nya Laplace transform maupun inverse Laplace transform. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Halo? Enggak, Pak. Saya belum masuk ke soal latihan ya. Ini menjelaskan formula-formula atau rumus-rumusnya. Oke? Nanti kalau ada kita hubungnya. Baru kita masuk soal. Soal pertama, nomor 1A adalah tentukan transformasi Laplace inverse. Nggak usah itu lambangnya udah tahu ya. Inverse dari 2S kurang 5 per S kuadrat tambah 9 dikurang 5S kurang 20 per S kuadrat kurang 25. Ini ya, ini soal yang pertamanya. Nah, kita pecah ini menjadi 2 inverse. Jadi ini sama dengan inverse dari 2S kurang 5 per S kuadrat tambah 9. Pecah ya, ini juga kurang. Inverse dari 5S kurang 20 per S kuadrat kurang 25. Udah, ini di atasnya pembilangnya ada 2 nih, 2S dan 5. Ini juga 5S dan 20. Ini juga dipecah juga menjadi 2. Ya, ini kita pecah menjadi 2 lagi. Jadi ini apa? Inverse dari 2S per S kuadrat tambah 9 dikurang 5 per S kuadrat. Oh ya, sorry. 9-nya ini, 9-nya kita jadikan bilangan kuadrat ya. Ini undo. Ya, 9 ini menjadikan ini kalau tambah omega ya kita pakai, kalau kurang A kuadrat sama itu. S kuadrat tambah 3 kuadrat. 9 ini kita ubah. Jadi 3 kuadrat min jadi pecah 2 ya. Dipecah 2, inverse Laplace dari 5 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, hati ini. Atau ini mau dikurung siku dulu boleh. Begini, ini yang pertamanya dikurang gitu ya, kurung siku lagi, yang ini pecah 2 lagi. Inverse Laplace dari 5S per S kuadrat kurang 25, uraikan. 25 ada berapa kuadrat? 5 pangkat 2, ini S. Nah, terus ini kurang inverse Laplace dari 20 per S kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kurung tutup. Nah, baru boleh buka kurung ya. Nah, ini 2S, 2-nya boleh keluar. Ini 5-nya boleh keluar juga.
Ya, 5 dikeluarkan. Jadi 2 sudah keluarkan, 2 inverse dari S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 3 ini omeganya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Apa rumusnya tadi? Ini 5 kita keluarkan. Inverse dari S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini kalau ini bilangan saja, ini harus sama dengan ini omeganya. S kuadrat tambah omega kuadrat, ini omega. Omeganya berapa sini? Halo? Omega sini berapa sih? 3. 3 kan? Nah, 3. Karena ini kali 3, di sini dibagi 3. Karena 5/3 kali 3 5, cocok enggak? 5/3 kali 3 kan 5, betul enggak? Ini kali 3, ini dibagi 3. Cocok kalikan 5/3 kali 3, 5. Cocok ya. Dan ini min. Ini juga konstannya 5. Keluar. Ada keluaran 5 inverse dari S per S kuadrat dikurang omega kuadrat. Ini kalau kurang A ya. Kalau kurang A, kalau tambah omega ya. Nah, 20-nya keluar. Dikeluarkan ya 20-nya. Terus ini min kali min. Hati-hati nih. Min kali min. Apa tanda ini? Min kali min. Hasilnya apa? Plus. Ya enggak? Min kali min plus. Ya kan? Terus ini 20 keluar ya. 20 inverse dari apa sini? Halo? Sini S kuadrat kurang 5 kuadrat. Karena ini S kuadrat kurang A kuadrat, A-nya 5, sini harusnya berapa sini? Halo? 5. Bilang, di sini kan 1 tinggal sebetulnya. Ya, karena ini A-nya adalah A kuadratnya A-nya 5, maka ini dikali 5. Karena dikali 5, ini harus bagi 5. Betul nggak? Halo? Ya? Paham ini? Seperti sini tadi enggak nih. Ini 5 dikeluarkan kan tinggal 1. Tapi kita harus sama angkanya nih. Kalau sini S kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya 3, sini omega juga 3. Kali 3 bagi 3. Ini 1 tinggal supaya sama, kali 5 bagi 5. Nah, hasilnya apa sini? 2 kali, kalau S itu pasti kosinus, pasti cos, tulis cos. Tinggal kalau ini min, kalau plus nggak pakai H. Kalau ada min pakai H nih, hiperbolik ya. Ini nggak ada ini plus. Berarti sini kosinus omega T, omeganya 3. 3T. Kosinus omega T min 5/3. Ini omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini apa hasilnya ini? Sin ya, hasilnya sin. Omeganya 3 ya. Omega T. Min 5. Nah, kalau S pasti cos. Tapi ini min. S kuadrat kurang A kuadrat. A-nya 5. Min. Kalau min ada H-nya. Hiperbolik. Ya. Kosinus hiperbolik. Ya. Kosinus hiperbolik dari AT. A-nya 5T. Kosinus AT. Kosinus 5T. Ditambah. Ya, karena min kali min plus tadi. 20 bagi 5, 4. Terus ini inverse dari A per S kuadrat min A kuadrat. Min. Ini A, ini A. Itu apa tuh? Sama di sini juga nih. AA. Ini omega-omega. Ini AA. Apa sini? Sin ya. Sin hiperbolik. Kan ini min ya. Kalau ini plus, nggak ada H-nya. Sin hiperbolik dari AT. A-nya berapa? 5 ya. AT. Ini dia. Udah selesai. Itulah jawabannya. Sudah paham? Halo? Halo? Ya, Pak. Saya masih bingung yang cos sama sin ini gimana, Pak ya? Kalau dapatnya sin sama cos. Anda masih ingat dasarnya tadi saya terang di awal tadi. Nih. Halo. Saya ulang ya. Laplace T pangkat N faktorial per S pangkat N plus 1. Ada satu lagi gamma ya. Nanti. Oh iya, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Kebalikannya ini ya. Ini. Laplace T pangkat T adalah spesimen A. Maka inverse hasil sama dengan soal kan. Spesimen A adalah E pangkat T. Ini Laplace cosinus omega T S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Kalau cos itu pasti S depannya. S di atasnya pembilangnya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini ya.
Balik lagi sini adalah kosinus omega T. Kalau sin Oh iya ya Pak. Lupa omega Pak. per ini. Nah, begitu Kak. Selanjutnya Anda lihat sini. Yang hiperbolik H. Cos AT adalah S kosinus ya. S per S kuadrat kurang kuadrat. Kalau min pakai H misalnya kan hiperbolik. Kalau sin di sini A. Ini kan S kuadrat kurang A kuadrat, sini AA sini ya. A kuadrat sini. Ya, begitu kan inversnya ini. Inverse dari S per S kuadrat kurang A kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. Kalau di sini A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sin hiperbolik AT. So jelas? Jelas, Halo? jelas. Terima kasih, Pak. Oke, dari sana ya asal usulnya. Ini tadi, nah ini contoh yang 1A-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada lagi? Mungkin tadi Anda terlambat atau Pak, maaf nggak Pak, lihat deh. mau nanya yang itu atas itu Pak, 5/3 L inverse itu Oh, dari iya. mana ya? Bawahnya Pak, 5/3 yang yang kiri. ini nih. Oke. Kok bisa 5/3? 5 ini dikeluarkan. Ya, 5 ini Tiganya? keluarkan. Tunggu dulu, 3 yang diingat. Ya, 5. Jadi begini, kalau saya punya tulisan ini. Saya contoh ya ini. Jadi tadi apa? Inverse dari 5 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau saya keluarkan 5, ini apa ini? Inverse dari 1 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu enggak gitu jadinya. 5-nya saya keluarkan. 5-nya dikeluarkan. Ini dia. Ini ngerti sampai sini ya? Halo? Ya Pak, ngerti Nah, Pak. kalau ini S, enggak masalah. S pasti S saja tetap kan. Nanti cos. Nah, sekarang ini 1. Ini 1. Lihat sini, S kuadrat tambah omega kuadrat. Berapa omega sini? Omega-nya berapa sini? 3. 3. Maka di sini harus apa sini? Inverse dari ini S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini harus 3. Kan tadi rumusnya kan A kan? Apa omega? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Kalau ini 5, ini 5. Kalau ini 7, ini 7 gitu. Ini 7 kuadrat, ini 7. Ya kan? Karena ini kali 3, ini harus bagi 3 enggak? Karena 3 kali 1/3 kan 1. Halo? Coba Anda kali 5/3 kali 3, 5 enggak? Iya Pak. Nah, itu. Jadi 5-nya dikeluarkan. Di sini tinggal 1 enggak? Coba 5 kali 1 5 kan? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian 1 ini sesuai dengan yang sini, nyontek di bawahnya. Di sini apa S kuadrat tambah 3 atau S kuadrat tambah 3 kuadrat atau S kuadrat kurang 3 kuadrat, tergantung. Tambah atau kurang, enggak masalah. Lihat ya, kalau sini tambah 3 kuadrat kali 3. Karena ini kali 3, ini harus bagi 3 enggak sini di depannya? Ya kan? Karena 3 kali 1/3 1 enggak? Halo? 3 kali 1/3 1 enggak? Iya, Pak. Nah, sehingga ini hasilnya 5/3 dari apa? Ini adalah kalau omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega T. Omeganya 3. Omega T. Sudah paham? Ini dapatnya ini 5/3 sin 3T. Omeganya 3. Ada lagi yang mau tanya nih? Halo? Halo? Belum, Pak. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Kalau ada tanya, kita teruskan lagi. 1B. Nah, ini, jadi tadi sebelum saya masuk ke contoh ini, ke latihannya, saya terangkan teori apa rumus-rumusnya dulu. 1B. 1B adalah inverse dari apa? Inverse dari 5S dikurang 22 per S kuadrat min 8S ditambah 12. Nah, ini 5S dikurang 22 per S kuadrat dikurang 8S tambah 12. Oke. Jadi ini adalah inverse dari 5S kurang 22. Ini S ya. Nah, sekarang ini kita ubah. Yang ini penyebutnya kita ambil ya di sini. Kita jalankan.
Penyebutnya S kuadrat. Ya, ini S kuadrat dikurang 8S tambah 12. Ini kita jadikan namanya kuadrat sempurna. Pernah belajar kan di SMP ya, kuadrat sempurna? Halo? Gimana mencari kuadrat sempurna? Yaitu yang S-nya kita salin dulu. S kuadrat. Dulu pakai X ya. Kalau aljabar kan X kuadrat min 8X tambah 12 sama tuh. 8S begitu. Nah, koefisien rumusnya sini menjadi bilangan kuadrat di belakangnya ini adalah koefisien S dibagi 2 dipangkat 2 kan. Nah, koefisien S-nya berapa sini? Halo? Koefisien S-nya berapa? 8. Min 8 dibagi 2 dipangkat 2 kan berapa? Min 8 bagi 2 min 4 kan? Dibagi 2 dipangkat 2 berapa? 16. 16 ya. Iya kan? 16. Maka sini tambah 16 kurang 16. Ini kan 0 jumlahnya. Baru angka belakangnya berapa sini? Ini ada nih plus 12. Coba kalau ini saya coret, balik ke semula. 16 kurang 16 kan 0. Plus 16 kurang 16 0 nggak? Iya, Pak. Sama nggak? Jadi datang bilangan ini namanya kuadrat sempurna. Kita menjadikan kuadrat sempurna. Ada rumusannya. Rumusannya ini. Koefisien S yaitu min 8 dibagi 2 dipangkat 2 kan. Dapat 16. 16 ini kan ada tadi. Ya kurang lagi angka yang sama. 16 dikurang 16. Plus 16 kurang 16. 12 ini pindahan aja. Oke. Nah, kita butuh yang kuadrat sempurna itu adalah yang 3 suku pertamanya nih. Maka ini menjadi apa? Halo? Ini menjadi apa nih? Ini segitiga Pascal. Asalnya S. Kalau ini min. Kalau ini tambah. Wise. Kok bisa coret nih? Oke ya. Nah, caranya adalah sebetulnya ini coret lagi. Baca coret. Oke ya. 16 ini berapa kuadrat? Halo. 4. 4 kuadrat. Ini min. Terus ini min. Sudah itu ini berapa kuadrat? 4. Coba dipangkat 2 kan. So enggak? Halo. Segitiga Pascal. Kuadrat suku utama S kuadrat. 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali S kali min 4. Min 8S enggak? 2 kali S kali min 4. 2 kali S, 2S kali min 4, min 8S. Ditambah min 4 kuadrat. Min 4 dalam kurung. Pangkat 2, 16. Cocok enggak? Halo? Cocok? Oh, Pak. Cocok, Pak. Sudah min 16 ditambah 12 berapa? Min 4 enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, ini yang kita masuk ke sini. Ini adalah S. Ini namanya kuadrat sempurna, ya. Kuadrat sempurna itu adalah S min 4 pangkat 2 dikurang 4. Oke. Nah, kemudian ini adalah apa nih? S min A nih. Halo? S min 4, A-nya berapa sih? S min A, A-nya berapa sih? A-nya adalah 4 enggak? Halo? S min A. Kita balik ya, tadi ada rumusannya, tadi saya lihat. Nah, ini. Inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali apa? Inverse dari fungsi S. Ini. Rumus ini yang kita pakai nih. Ya. Rumus yang jadi itu ini. Ya. Jadi fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse kali fungsi S. Oke? Ingat rumus ini? Halo? Ini adalah sifat translasi atau pergeseran pertama namanya. Asalnya dari Laplace E pangkat AT adalah kali fungsi T adalah fungsi S min A, maka inverse fungsi S adalah sebetulnya ambil ini E pangkat AT kali fungsi T ini diambil dari Laplace fungsi T adalah fungsi S
maka inverse fungsi S adalah fungsi T. Fungsi T-nya kita ganti dengan inverse fungsi S. Sehingga inverse fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Ingat ya, rumus ini yang kita pakai. Ya, kita pakai. Nah, sekarang kita maju lagi. Sorry. Nah, ini. Hasilnya apa tadi? Ya, hasilnya dari arusnya rumusnya ini adalah saya tulis rumusnya dulu ya. E pangkat AT supaya ingat kali inverse fungsi S. Ya itu kan, ini fungsi S min A nih. Ya, inverse fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse kali fungsi S. Ya. Nah, sama dengan E pangkat A-nya berapa sini? Halo, A-nya berapa sini? A-nya 4. A-nya 4. Jadi E pangkat AT jadi A berpangkat 4T kali inverse kali fungsi S. Artinya apa? Oh, sorry. Nggak bisa, ini belum diubah dalam fungsi S min A. Berarti ada salah. Belum boleh nih. Berarti harus diulang lagi ya. Ini sedikit. Yang ini belum diubah ininya nih. Yang pembilangnya. Ya, pembilangnya harus diubah dulu. Sorry. Pembilangnya harus diubah dulu. Oh. Nah, ini harus kita ubah dulu. Jadi apa? Inverse dari penyebutnya tetap S min 4 kuadrat min 4. Nah, ini ya. 5, di sini saya bikin ya. 5S. Ya, 5S kurang 22 gimana? Nah, bagaimana cara kita ini? Yaitu, di sini ada S min 4 enggak? S min 4 ya. S min A-nya S min 4. 5S. Berarti kita bikin 5 kali S min A. Gitu. Berapa tuh? Halo? Karena ini 5S, kita cari 5 S min A. 5 kali S min A. 5 kali S min 4. A-nya 4 ya. Berapa nih? 5 kali S, 5S dikurang. Halo? 5 kali 4 berapa? 20. 20. Paham nggak nih di sini? Iya, Pak. Halo? Kita sengaja, tergantung di sini soalnya. Kalau sini misalnya soalnya dia pembilangnya 7S, berarti 7 kali S min 4. 7 kali S min A. 7 kali S min 4. Nah, karena 5S sini, 5 kali S min A. Hasil ini kan? Nah, yang ini kita ubah nih. 5S kurang 22, coba kejar bentuknya gini. 5S kurang 20. Nah, diapakan di belakang ini? Halo? Ini menyamakan nih. 5S kurang tadi 5 kali S min 4 kan ini 5S kurang 20 nanti diubah dari 5 kali S min 4. Ini adalah 5S kurang 2 ini adalah 5S kurang 20 kita salin ya. Pindah ke sini. Kita salin. Tambah berapa supaya ini? Berapa sini belakangnya? Yang benar adalah min 2. Itu enggak? Coba. Min 20 tambah min 2, min 22 enggak? Cocok enggak? Halo? Ya kan? Nah, kemudian 5S kurang 20 itu apa? Sama dengan apa? Coba. Ini dia. 5S kurang 20 itu, ini kan, adalah 5 kali S min 4. Ya kan? Yang ini nih. Yang ini dia kan. Sama dengan 5 kali S min 4. Belakangnya ada min 2. Nah ini hasilnya nih. Ya kan? Yang dari sini. Betul nggak? Halo? Iya, Yang ini ya. Yang atas ini menjadi S. 5 kali S min 4 kurang 2. Karena 5S kurang 20, nih kita salin nih. 5S kurang 20 berapa sama dengan apa nih? 5S kurang 20 ini sama dengan 5 kali S min 4. Di belakangnya ada min 2. Nah, atas pindahan sini. 5S min 4 kurang 2. Sudah paham? Halo? Iya, Pak. Halo? Ya.
Paham ya? Ini Iya, Pak. cara kerja ini ngerti ya. Nah, ini yang kita pindahkan nih. Yang ini kita pindah ke sini. Ini nih pembilangnya. Jadi ini, betul enggak? 5S kurang 2 nih. 5S kurang 2 itu sama dengan apa? Ini nih. Sama dengan 5 kali S-4 kurang 2. Nah, ini yang dinamakan fungsi S-4. S-A. A-nya berapa? 4 enggak? Halo? A-nya berapa sini? 4. Nah, sesuai rumusnya tadi apa tadi? E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Betul enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya. Balik lagi ke saya, kita lihat. Ini dia nih. Inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali inverse fungsi S. Enak juga ini. Whiteboard-nya bisa mundur lagi, lihat ya kan. E pangkat AT kali inverse kali fungsi S. Enak? Kita salin ya. Oke. Nah, kita ganti. A-nya berapa tadi? A-nya sini 4. Maka sini sama dengan apa? Kok bisa keluar ini ya? Jadi ini adalah E berpangkat A-nya 4. AT jadi 4T kali inverse dari fungsi S. Artinya apa? Fungsi S min A, semua S min A jadi S. S min 4 menjadi S. Jadi 5S min A, 5 kali S min 4 jadi 5S. S min 4-nya jadi S. Itu maksudnya. Per sini jadi S. S min 4-nya jadi S. Jadi S kuadrat kurang 4. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, jelas ya, ini yang maksudnya fungsi inverse, artinya S min A-nya inverse tetap ya. S min A-nya menjadi S. Jadi 5 S min A menjadi kurang 2, 5S kurang 2. Ini S min 4 pangkat 2 jadi S kuadrat kurang 4. Nah, ini sama dengan E pangkat 4T. Ya. Ini dipecah menjadi apa? Loh. Kok keluar? Kok lari gini? Kok saya ada gangguan. Oke ya. Nah, ini dipecah menjadi 2 inverse. Apa tuh? Inverse dari apa? Inverse dari 5S atau 5-nya mau dikeluarkan boleh ya. Ya, 5-nya boleh keluarkan, 5 diletakkan di luar, 5 S-nya tetap S kuadrat dikurang 4 adalah 2 kuadrat. Terus kurang 2, kurang inverse dari 2 per S kuadrat dikurang 4 adalah 2 kuadrat. Kurang tutup. Kebetulan ini 2 sama. Kalau ini 2 ini 5 atau 7 keluarkan. Nanti yang 1 ini kali 2. Karena di sini ada 2 kuadrat. Kali 2 per 2. Ini enggak tadi jalan tadi. Halo? Iya, Pak. Ini kurang sikunya tutup. Sehingga hasilnya E pangkat 4T. Nah, berapa nih? Ini hasilnya 5. 5. Nah, ini apa? Inverse dari S per S kuadrat kurang 2 kuadrat. Ini S per S kuadrat kurang A kuadrat. Ada min. Berarti itu ada S. Berarti apa tuh? Kosinus hiperbolik. AT. A-nya berapa? A-nya berapa sini? 2 kan? 2T. Halo. Masih ingat nggak nih? Lupa lagi. Di rumus pertama tadi. Nih. S per S kuadrat kurang A kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. A-nya berapa? 2. Kan 4 itu 2 kuadrat. 2 kan? 2T. Ingat nggak nih? Laplace dari cos hiperbolik AT adalah S per S kuadrat kurang, kalau ini 2T, 2 pangkat 2, 4. Jadi inverse dari S per S kuadrat kurang 2 kuadrat, A-nya 2 ya, kosinus 2T. Sudah jelas? Halo? Iya, Pak. Nah, kita teruskan. Terus ini min. Nah, ini kebetulan sudah sama 2 nih. Kalau misalnya 7 keluarkan.
Nanti ini dikali 2, 7 tadi per 2. Ya, 7 per 2 kali 2 sini kan. Nah ini apa rumusnya nih? Kalau ini A per S kuadrat kurang A kuadrat apa tadi? Kalau S, cos. Kalau bilangan ini A atau omega, sini A ya. Apa tuh? Sin, ya, sin hiperbolik AT. Kurung tutup. Udah. Ini sin, ini cos. Ini sin. Selesai. Itulah jawabannya. Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini lebih sama seperti saya terangkan di kelas reguler di whiteboard, papan ya, papan whiteboardnya sama ini. Ya, oke, sampai sini jelas? Ada yang kurang jelas? Halo? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ada C lagi. Wah, nomor 1 ada ABC. Baik, sampai sini kita teruskan lagi. Ini baik kita simpan dulu ya, save apa takut hilang. Oke, kita lanjutkan 1C. Ya. Kita lanjutkan 1C. Satu C adalah inverse dari S tambah 2 per, nah ini hati-hati nih, S kuadrat kurang 8, S kuadrat tambah, salah sini, S kuadrat tambah 4S tambah 8 kurung pangkat 2. Nah, ini gimana nih? Ya, inverse dari S tambah 2 per S kuadrat tambah 4S tambah 8 kurung pangkat 2. Hati-hati nih. Ini hati-hati. Nah, caranya adalah, ini coba kita uraikan. Ya, berapa tuh? Bisa diuraikan nggak nih? Halo? S kuadrat tambah 4S tambah 8. Berarti harus kita pecah. Oh ya, seperti tadi juga modelnya, sorry. Seperti tadi juga. Sistemnya kayak tadi juga ya. Modelnya ini agak sedikit sulit ya. Enggak apa-apa. Ya. Sama cara tadi, yaitu kita jadikan apa? Kuadrat sempurna. S kuadrat tambah 4S tambah 8. Coba. Ingat yang tadi rumusnya apa? Kita salin koefisien S-nya yang semua yang mengandung S, 8 biar dulu ya. Kemudian ada rumusnya kan, koefisien S dibagi 2 dipangkat 2 kan. Hasilnya apa tuh? Berapa koefisien S di sini? Halo? 4, Pak. 4. 4 dibagi 2 dipangkat 2 kan berapa? 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Maka sini tambah 4 kurang 4. Ini kan 0 jumlahnya. 8-nya salin aja, plus 8. Nanti enggak ke sini dulu. Halo. 4 itu datang dari mana? Ini ya. Koefisien S dibagi 2 dipangkat 2 kan. Ini kalau tidak diterangkan bingung pasti. Ngapa sih itu? Ya kan? Ini supaya menjadikan 3 suku pertama ini menjadi kuadrat sempurna. Ya, kuadrat sempurna namanya. Nah, ini pasti segitiga Pascal. Coba. Asalnya S. Ini tambah. Kalau ini kurang, ini tambah. Ini kurang, tambah. 4 itu berapa kuadrat? 2. Coba dipangkat 2 kan. Betul enggak nih? Coba. Kuadrat suku utama S kuadrat. Betul. 2 kan suku utama kan suku 2. 2 kali S kali 2 berapa? 2S kali 2, 4S. Tambah 2 kuadrat per 4. Cocok nggak? Halo? Cocok, Pak. Segitiga Pascalnya cocok ya. Baru 4 min 4 tambah 8 berapa? Jumlahkan plus 4. Maka di sini inverse dari S tambah 2 per S tambah 2 kuadrat tambah 4. Hati-hati ini dikurung
pangkat 2. Itu ya? Halo? Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Betul ya? Bisa juga sebenarnya banyak cara ya. Oh ya, yang saya terang 1B-nya beda sama yang saya kasih Anda. Jawabannya sama. Oh, beda jawabannya ya. Nanti saya tunjukkan Anda hasilnya sama sebetulnya. Ya, ada 2 jalan berarti. Oke? Waduh. Ini kok bisa begini ya? Undo. Oke? Sampai sini. Nah, ini adalah fungsi S min A nih. Halo? Ini adalah fungsi S min A nih. A-nya berapa sini? +2. Hati-hati. A-nya itu adalah S min A. A-nya berarti ini S min A ya. Ini bentuknya kan S min A. Berarti A-nya berapa? Halo? Hati-hati sini. Gini ya, saya tulis ya. S min A sama dengan S tambah 2. Berarti min A sama dengan 2 enggak? Halo? Min dong, Pak. Coret nih dulu S-nya. Nah, min A sama dengan 2 enggak? S min A sama dengan 2. Coret S-nya. Min A sama dengan 2. Coba dikali min. 1. Hasilnya apa? Plus A sama dengan min 2 enggak? Iya, Pak. Halo. Berarti A-nya adalah min 2. Ya. A-nya min 2 ya, hati-hati ya. Nah, ini sama dengan, ini sebetulnya bisa ditulis begini kan, inverse dari S tambah 2, S dikurang min 2, begitu enggak sini? Min kali min kan plus, per S dikurang min 2, gitu kan, kurung kuadrat ditambah 4, kurung kuadrat lagi. Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya apa? Ini A, ini A-nya tadi. A-nya adalah min 2. Ini datang dari sini nih. Ini A-nya. Nah, sesuai rumusnya apa? E pangkat AT dikali inverse Laplace dari fungsi S. Betul enggak gitu? Halo, yang rumus tadi? Oh, halo. Iya, Pak. Wah, dia yang sebelumnya ini nih. Ini rumusnya kan. E pangkat AT, karena ini S min A, kali inverse dari fungsi S. Ya. Nah, berapa A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya min 2 ya. A-nya kan min 2 tadi. Di sini kita cari. Ini A-nya min 2. Jadi min 2T inverse dari fungsi S. Artinya apa? Semua S min A, ini S min A ini. S min A itu S tambah 2 sini. Ada jadi S. Jadi S per, ini juga, ini menjadi S. S tambah 2 ini pokoknya menjadi S. Jadi S kuadrat ditambah 4. 4 itu 2 kuadrat dikurung pangkat 2. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jelas ya? Nah, ini tidak ada rumus khususnya. Tidak ada. Ya, ini tidak ada rumus khususnya. Ini hasilnya inverse S per S kuadrat tambah 4 atau ya pangkat 2 atau ini 2 kuadratnya menjadi 4 ya enggak boleh juga. Nah, ini kita terpaksa pakai namanya perkalian T pangkat N ya dengan fungsi T. Nah, terpaksa di sebelahnya nanti ini saya jelaskan. Jadi ada rumus ya, Laplace T pangkat N kali fungsi T itu adalah rumusnya min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Fungsi S diturunkan jadi turunan ke N ya. Ini pernah saya buktikan rumus ini. Ya, kalau Anda lihat di website ada tuh. Ya. Nah, karena kita nggak tahu ya, kita coba apakah ini T pangkat 1 ya, ini rumusnya, ini rumus umumnya.
Nah, saya coba Laplace T pangkat 1, bisa cos, bisa sin. Ya. Bisa cos, bisa sin. Kita coba ya. Sin. Kita lihat sudutnya tadi. Sudutnya apa sini tadi? Halo? Sini S kuadrat tambah A kuadrat 2 ya. Cos. Kita pakai, ya, berarti ada sin 2T gitu ya. Cos 2T bisa ya. Di sini bisa sin 2T, bisa cos 2T. Nah, saya coba sin 2T dulu. Kalau gagal, saya pakai cos. Ya, kita coba. Ada menurut rumusnya apa? Menurut rumus ini adalah min 1 pangkat N. N-nya berapa sini? T pangkat 1 enggak sini? Pangkat 1 kali turunan pertama dari fungsi S. Ya, ini turunan pertama ini aksen sama ya. Aksen S sama. Nah, ini fungsi T-nya. Ini kan fungsi T-nya. Ini saya salin ya. Fungsi T-nya diketahui adalah sinus dari 2T. Nah, kita punya rumus kan fungsi S adalah Laplace fungsi T, enggak? Rumus kebalikannya. Bukan di inverse ya. Anda mesti ingat dari Laplace fungsi T yang sama dengan apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T kali DT sama dengan fungsi S. Saya ambil fungsi S adalah Laplace fungsi T. Betul enggak? Fungsi S sama dengan Laplace fungsi T. Ini ya nih. Fungsi S adalah sama dengan Laplace fungsi T. Jelas? Nah, kita ganti. Maka fungsi S sama dengan apa? Laplace dari sin omega T. Apa rumusnya? Omega, kalau sin omega, kalau cos S. S langsung. Per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Itu enggak? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Sin omega T adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, atau ini boleh ditulis 2 per S kuadrat tambah 4. Ya boleh. 2 kuadrat 4 kan. Nah, kita mencari turunan pertamanya nih. Berapa turunan pertamanya? Ya, turunan pertamanya kita mencari. Nah, kita cari sini. Oh ya, ini boleh kita ubah menjadi gini enggak? 2 kali ini dinaikkan, penyebutnya ini saya naikkan ke atas. Jadi apa? S kuadrat tambah 4 pangkat min 1 enggak? Ini S ya? Iya, Pak. Min 1 ya, pangkat min 1. Naik ke atas ya. Sehingga ini turunan pertama. Itu boleh ke angka atau aksen ya, sama pada fungsi S. Karena kalau saya pakai aksen ini bahaya nih. Kalau pangkat 1, 2, 3, oke. Pangkat 4 gimana? Angka 4 sini. Turunan kelima, ini N-nya ganti 5 ya. Nah, ini sama dengan apa turunan pertamanya? 2 pengali, ini rumus U pangkat N. Apa rumusnya? U pangkat N. N, Anda mesti ingat kan? Kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali U, pangkatnya kurang 1, kali U aksen. Jangan lupa ada U aksennya. Nah, ini juga sama. Pengalinya 2, N-nya min 1, ya, min 1, dikali apa? U, S kuadrat plus 4, pangkatnya kurang 1, kali U aksen. U aksen. Sehingga hasilnya apa sini? Min 2, ya kan? 2 kali min 1, min 2. Sini S kuadrat ditambah 4, pangkat min 2. Ini berapa sini? Halo? S 4 S kuadrat turunannya berapa? 2S 4 turunkan 0. Betul enggak? Ini aksen ya. Ini aksen. Ya enggak? Turunan ini adalah 2S tambah 0. Terus 2S kali min 2 berapa? Min 4S. Min 4S. Nah, ini begini dulu, S kuadrat tambah 4, S kuadrat tambah 4 pangkat min 2. Supaya pangkat min hilang, turun penyebut enggak? Min 4S per S kuadrat tambah 4. Sampai sini jelas? Halo? Oh, Iya, halo. Pak. Iya. Oke. Kuadratnya ini mana, Pak? Mana? Kan kuadrat min 2 ya, min 2 kuadrat ya.
Sebentar. Ini tetap min 2. Ini sorry, ada pangkat 2 ini, sorry. Ini pangkat 2. Kurung pangkat 2. Ini kan min 2 turun ke bawah plus 2, betul enggak? Belum selesai tadi, belum selesai. Oke ya. Jelas ya? Min 4S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Min 2 turun ke bawah, pembilang turun ke penyebut, tanda pangkatnya berubah. Nah, ini dimasukkan sini menjadi min 1, pangkat 1 min 1 kali turunan pertama mesti S berapa? Min 4S per S kuadrat ditambah 4 di pangkat 2 kan. Hasilnya apa? Halo, min kali min? Min Plus, kali Pak. min plus. Jadi 4S per S kuadrat tambah 4 kurung pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya? Oke. Nah, kemudian ini Laplace dari T ini. TA. Kalau saya balik ini. Kan asli ini ya. Kalau saya balik kan inverse ini sama dengan ini enggak? Coba. Inverse dari 4S per S kuadrat tambah 4 kurung kuadrat sama dengan apa? Ini. Masih ini enggak? Apa tuh? T kok ini yang bawahnya dong? Apa nih? Yang ini nih. Apa sini nih? T pangkat 1 kali sin 2T enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Inverse hasil sama dengan soal. Kan gitu kan? Inverse hasil sama dengan soal. Nah, sekarang 4 ini boleh keluar enggak? 4-nya boleh keluar. 4 ya. 4-nya boleh keluar ya. 4 kita keluarkan. Jadi apa? Inverse dari S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2 sama dengan T kali sin 2T. Nah, berapa inverse aja? Inverse dari S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2 adalah berapa nih? 1/4, seperempat enggak? Seperempat T kali sin 2T. Inilah yang kita pakai. Agak panjang ya. Jelas sampai sini? Nah, ini kita salin nih. Inverse ini sama dengan seperempat T sin 2T. Kita salin ya. Balik ke sini. Ini. Kita salin di sini. Ini sama dengan E pangkat min 2T kali ini yang kita salin nih. Ini apa nih? Ini kan dari inverse. Tadi apa? S per S kuadrat tambah 4 ya. 2 kuadrat 4 pangkat 2. Ini kan sudah tahu nih hasilnya. Berapa tadi? Halo. Hasilnya ini kan. Ini S per S kuadrat tambah 4 kurung kuadrat adalah seperempat T sin 2T ya. Seperempat Iya, T Pak. sin 2T. Salin. Kita salin ya. Sama dengan E pangkat min 2T kali seperempat T kali sin 2T. Kali ini kan. Nah, seperempatnya kita letak di depan. Seperempat apa nih? Terserah nih. Boleh. T-nya letak di depan. Ngasih akhirnya. T-nya letak di depan boleh. T kali E pangkat min 2T kali sin 2T. Jadi hasil akhirnya adalah seperempat T E pangkat min 2T sin 2T. Inilah solusinya. Dengan bantuan yang di sebelahnya. Ini. Tanpa ini tidak bisa. Sudah paham? Mengapa dapatnya ini? Sebentar, Pak. Bisa ke metode setelahnya, Pak. Setelahnya. Yang sebelum ini. Ya, ini kan tadi ini Pak, ya betul Pak. Ini kan tadi percobaan ya, hanya memasukkan T. Ya, kita coba sin. Kalau gagal sin, kita pakai cos. Cos 2T. Ya. Kalau gagal sin, kita pakai cos. Ini saya belum menemukan langsung dapat pas pakai jalan ini, mutar deh. Oke. Jelas sampai sini? Bentar, Pak. Lihat dulu, Pak. Oke. Kalau ini tidak selesai, waktu kita masih ada ya. Hari Selasa ada Vikon resmi dari kampus. Anda lihat ada perubahan karena tanggal 11 kalender merah. Ya. Oke. Kalau tidak selesai. Nah, ini sudah balikkan hasilnya tadi
Jadi ini adalah jawabannya. Dengan bantuan ini ada di halaman mana? Bintang. Nah, saya kasih bintang. Bintangnya ada di. Nah ini bintangnya. Ini jawaban bintangnya. Oke ya, bintangnya itu dipindahkan ke sana. Nih. Any question? Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Belum, Pak. Nah, belum. Kalau ini Pak, sebentar Pak. Ya. Kalau kita ngelihat di ini, yang di halaman 7 ini kan yang ada bintangnya itu kan, Pak ya, istimewanya kan harusnya S per S kuadrat plus 2 kuadrat itu kan harusnya cos Pak ya. 2 kuadrat itu kan 4, ini saya salin lagi, ini dia. Iya, harusnya kan cos ya, tapi Ini tadi sini. percobaannya pakai sin, kok masuk? Ya, kebetulan pas. Tapi kalau gagal, tadi kalau ini seandainya ini gagal, ini saya coba cos lagi. Cos 2T. Kalau cos 2T pasti enggak ketemu. Jawabannya ini enggak bisa ketemu. Enggak ada yang sama bentuknya ini maksudnya. Bentuk ini inverse dari S per S kuadrat tambah 4 kurung kuadrat. Itu maksudnya. Paham? Agak sulit, ini agak sulit. Ya. Oke. Waktunya masih ada nomor 2 dan 3, kayaknya enggak selesai ya. Kita coba nomor 2 dulu. Kalau enggak selesai kita lanjutkan nanti di tanggal 10 Agustus Selasa ya. Selasa sore 10 Agustus jam 5.20 sampai jam 7 malam. Oke? Kita ulang lagi. Masuk nomor. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Any question for everybody? Belum, Pak. Belum. Kalau belum ada, Oke, lanjut Pak. oke. Bentar. Oke, habis. Ini kita lanjutkan dengan nomor 2. Nomor 2, soalnya apa? Nomor 2 itu selesaikanlah masalah syarat awal ya, di soalnya. Kalau kita balik lagi tadi mana ya? Ini kita save dulu ya, takutnya apa hilang ya. Sayang. Oke. Jadi saya baca aja ya. Selesaikanlah masalah secara awal pada persamaan diferensial order 1 berikut menggunakan transformasi Laplace. Nah, jadi soalnya diketahui untuk nomor 2 diketahui. Ini PD-nya, persamaan diferensialnya diketahui given 5 dx per dt kurang 10x sama dengan kosinus 2t. Nah, kemudian diketahui syarat awal, ini yang disebut syarat awal. Syarat awal atau bahasa Inggrisnya initial condition x0 sama dengan 1. Ya, X0 sama dengan 1. X0-nya sama, nah ini saya ganti ya. Sorry. Kayaknya diganti soalnya supaya jawabannya bagus ya. Kalau enggak hasilnya jelek ya. Ini saya ganti deh ya. Jadi di sini X0-nya maka di sini di soal tuh kosong ya. 1/20, saya ganti dengan 1/20. Min 1/20 ya. Min 1/20. Mungkin ini yang kurang ya. Di situ ditambahkan. Ya, syarat awalnya X0-nya adalah min 1/20. Jadi ceritanya sebetulnya dx per dt ini adalah kecepatan, X adalah jarak yang ditempuh. Ya, ini hubungannya dalam persamaan diferensial. Ditanya. Jadi ini menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace atau Laplace transform. Apa beda dengan persamaan diferensial biasa yang kita pelajari sebelumnya? Beda. Kalau ini harus diketahui secara awal. Karena hasilnya tidak mengandung C1, C2. Atau A dan B gitu. Hasilnya langsung berupa solusi PD. Solusi persamaan diferensial. Jadi tidak
menghasilkan solusi umum PD. Kalau umum ada C1, C2 kan? Ingat nggak tuh? C1, C2, C3 dan sebagainya. Oke, sampai sini jelas? Oh ya, ini berarti harus minggu yang lalu mungkin saya ada jelaskan, nggak salah ya, bahwa kita ada rumus Laplace dari turunan pertama, aksen T, atau boleh ke tulisannya dx per dt. Ada enggak? Saya tulis enggak salah ya. Yaitu S dikali Laplace jaraknya, xt ini jarak jalan yang ditempuh mobil, dikurang x0. Ada kan? Halo? Tidak ada kayaknya, Pak. Hah? Gimana? Minggu lalu setelah selesai, kemudian saya tuliskan transformasi Laplace dari turunan. Ini yang disebut transformasi Laplace dari turunan. Ada kan? Kalau yang turunan kedua, rumusnya apa? Sini S double aksen, kalau saya tulis lagi ya. Turunan keduanya ada Laplace dari turunan kedua dari fungsi T adalah Laplace dari T kuadrat X per dt kuadrat sama dengan apa? S pangkat 2, ini S pangkat 1, ini S pangkat 2, kali Laplace XT, kerangkanya sama ya, min, ini ada X0 kan? Setelah S pangkat 2 apa? S pangkat 1. Setelah S pangkat 2, S pangkat 1, dikurangi turunan ini. Turunan X0 apa? Aksen 0. Oh iya, ada Pak. Ada, Pak. Awalnya ada dua. Kalau turunan ketiga sama juga. Turunan ketiga nih 3 aksen, ini D pangkat 3 X per dt pangkat 3, ini S pangkat 3, sini S pangkat 2, sini S pangkat 1 dikurangi turunan ini X double aksen 0 gitu dan seterusnya. Masih ingat? Ini Iya, Pak. Ini rumus-rumusnya. Oke, sekarang kita masuk yang ini, soalnya ini. Laplace, oh ya, soalnya kita ubah dulu. Ya. Ini kan ada 5, salin ya, 5 dx per dt kurang 10x sama dengan kosinus 2t. Usahakan ya 1 depannya, seperti halnya. Berarti ini dikali berapa? 1/5 enggak? Ya, dikali 1/5, kali 5 1 ya, dx per dt. Ya, 1/5 kali 5 1, min 10 kali 5 min 2 ya. Min 2x, 1/5 kali cos, 1/5 cos 2t. Oke, sampai sini jelas? Iya, Pak. Nah, ini kita salin di halaman berikutnya supaya tidak bingung deh ya. Dx per dt kurang 2x. Ya. Dx per dt dikurang 2x sama dengan 1/5 kosinus berapa? 2t. Coba kita balik nih. Benar? Betul ya? Dx per dt kurang 2x sama dengan 1/5 cos 2t. Nah, baru kita transformasi Laplace kiri dan kanan. Ini sudah aplikasi dari Laplace transform. Transformasi Laplace, L itu transformasi Laplace, orang sering sebut Laplace saja. Laplace dari dx per dt dikurang 2x sama dengan Laplace dari 1/5 cos 2t. Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Kemudian ini dipecah menjadi 2 Laplace. Laplace dari dx per dt dikurang Laplace dari 2x. 1/5-nya konstanta boleh keluar. 1/5 boleh keluar. Laplace dari cos 2t. Terus, nah ini yang sama dengan aksen itu ya. Ini boleh ditulis juga, ini aksen t, betul nggak? Dx per dt kan turunan pertama t, aksen t. Terus 2 ini boleh keluar, 2-nya boleh keluar. Jadi 2 Laplace dari x, x itu biasanya tulis xt ya. X sendiri boleh tulis xt. 1/5 keluarkan, sudah ya. Laplace-nya berapa? Nah, Laplace omega t apa rumusnya? Kalau cos apa? Sin s. Kalau cos s, ingat. Kalau cos s, kalau
sin apa? Omega ya. Omeganya 2. Kalau cos S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini dia. Paham sampai sini? Hello. Do you Iya, Pak. understand? Ya, Pak. Oke. Next. Nah, ini rumus yang tadi kita pelajari tadi apa? S pangkat 1. Kena turun pertama ya. Turun kedua S kuadrat. Kena turun pertama S pangkat 1 kali Laplace X T. Kita pakai X supaya bagus ya. Dikurang X0. Ini rumusnya enggak nih? Halo. Lihat tadi rumus tadi. Kita lihat ya rumusnya tadi. Nah, ini. Laplace dari X T adalah S pangkat 1 kali Laplace XT kurang X0. Betul enggak? Halo? Iya, Mas. Nah, ini dia. Kemudian dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan, nah ini 1/5 kali, ya, 1/5 kali, ditata ya, 1/5 kali S per S kuadrat ditambah 4. 2/4 ya. Oke, X0-nya tadi diketahui berapa tadi? X0-nya kita ketahui min 1/20 ya. Halo. Jadi X0-nya ya, X0-nya adalah min 1/20. Ini belakangan saya cari angkanya supaya bagus ya. Ini ternyata X0 ini nilainya adalah min 1/20. Oke? Nah, kita ganti sehingga yang ini kita pindahkan ke ruas sini min ya. Oh ya, betul. Min S0. Oke. Jadi sini sehingga S kali Laplace XT yang ini ditambah ini, dikurang ini ya, dikurang 2 Laplace XT. Sorry, kok begini. Laplace XT. Kemudian ini berapa nih? Ini min berapa nih? Halo? Min kali min plus 1/20. Ya, plus 1/20. Ya. 1/20 sama dengan 1/5 kali S per S kuadrat tambah 4. Agak panjang jalannya ya. Udah ini kita bisa gabung kan? Laplace XT-nya sama. Tinggal S min 2 dikali Laplace XT. Betul nggak? Halo? Ini sama nggak? Ya, S dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan 1/5 kali S per S kuadrat tambah 4. Nah, 1/20 pindahkan ke belakang. Plus jadi min 1/20. Ini kalau ada angka. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Kita teruskan lagi. Jadi kemudian mungkin saya salin dulu ya. Saya salin dulu. Yaitu apa? S min 2 kali Laplace XT ya sama dengan 1/5 kali S per S kuadrat plus 4 kemudian dikurang 1/20. Nah, supaya ini menjadi 1 atau ini kan silang lah. Maka ini dikalikan dengan berapa? Atau ini menjadi 1 kan dikali dengan 1/s min 2 nah. Halo. Ini dikali ini kan betul enggak? Kalau kita kali ini atau kita bikin jalan sini. 1/s min 2 dikali S min 2 kok jadi kali Laplace XT ini kalau jalan panjangnya gini. Terus ini 1/s min 2 kali 1/5 S per S kuadrat ditambah 4 dikurang 1/20 atau ini 1/20 kali 1/s min 2. Betul nggak? N ini
Ya, sama dengan sini ya. Nah ini coret enggak nih? Tinggallah Laplace X saja, xt ya. Nah ini menjadi waktu Anda sama penyebutnya di sini S-2. Oh ya, ini seperlimanya konstantanya biar aja ya. Kita biar ya, 1/5 kali S, penyebutnya kita kalikan. S per S-2, jangan dikaliin ya, dalam bentuk faktor. S-2 kali S kuadrat plus 4. Terus ini min 1/20 kali 1 S-2. Nah, kalau mau di, ya, sampai sini. Jelas nggak sampai sini? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kemudian yang ini kita uraikan menjadi pecahan. Ya, atau kita laplaskan dulu boleh ya. Kalau kita sama penyebut. Nah, sampai sini. Nah, kalau ini diketahui berapa xt-nya? Laplace ini sama dengan ini. Ya, ini Laplace-nya. Ini Laplace-nya. Nah, sekarang saya tanya, berapa st-nya? Xt-nya adalah apa? Inverse nggak? Inverse dari tanggal Laplace, betul nggak? Halo? Inverse dari, oh ini ada 1/5 ya. 1/5. Enak, 1/5-nya ada 1/5-nya, ada min 1/20-nya. Sama dengan 1/5 ini inverse dari ini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ke 1/5-nya di dalam boleh, ya 1/5-nya keluar kan nanti ya. Jangan itulah. Kita langsung dia bingung tuh. Jadi xt-nya adalah apa? Inverse dari semua ya lah. 1/5 kali S per S-2 kali S kuadrat tambah 4. Min 1/20 kali 1 S-2. Ya. Oke. Nah, maka ST apa? 1/5-nya boleh keluar ya, kita pecah nih. 1/5-nya boleh keluar, 1/5 keluar, inverse dari S per S-2 kali S kuadrat plus 4. Tuh. Min 1/20, ini inverse dari konstanta kita keluar ya, 1 S-2. Kan gitu kan? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah ini kita kerjakan sendiri. Ya, yang ini kok nggak bisa nulis. Ini kita kerjakan sendiri dulu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Paham nggak sampai sini dulu? Halo? Paham, Pak. Paham. Nggak cukup waktunya kan? Hasil nggak cukup. Nah, sekarang kita cari ini dulu. Berapa ini nilai ini hasilnya? Ya, kita cari tersendiri ya. Kita mau cari inverse dari S per S-2 kali S kuadrat ditambah 4. Nah, bagaimana? Ya. Nah, kita ambil pecahan dulu. S per S-2 kali S kuadrat plus 4. Ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan enggak? Halo? Penyebutnya apa? Yang satu S-2, yang satu lagi S kuadrat plus 4. Pecahan ini yang Anda belajar integral pecah bagian, mesti kan enggak? Di kalkulus 1, integral pecah bagian. Halo? Ya, Pak. Nah, kalau dia pangkat 1, S ini pangkat 1, di sini bukan hurungnya ya, S-nya 1 sini. S pangkat 1 ya, ini U, dianggap U, ini maka ini adalah bilangan. Jadi A.
Kalau ini S kuadrat, maka sekian S ditambah, ini nggak boleh sama ya, sorry. Setelah A, ya B sambung ya. Berarti ada salah sini, nggak boleh. Setelah A, sini sekian S ditambah bilangan A, B, C. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ini yang Anda belajar integral pecah bagian nggak? Ada kan? Halo? Kita bukan integral, tapi Laplace transform, inverse Laplace transform, tapi pecah bagiannya sama persis dengan cara integral pecah bagian. Halo? Iya, Pak. Jadi begini, kalau penyebutnya S, maka di atasnya bilangan A. Begitu juga sini S min 7, ini juga bilangan B. Ya. Kalau ini S kuadrat plus 1, misalnya sini CS tambah D. Kalau ini tambah misalnya gitu. Kalau S kuadrat plus 1, ini S kuadrat plus 1, kalau ini pangkat 1 bilangan saja. Tahu maksudnya nah? Ini sebenarnya ada S pangkat 0, nilainya 1 nanti S pangkat 0. Ini juga ada S pangkat 0. Kan kalau S pasti ada S pangkat 0 enggak? Ada koefisiennya A. Nah, S pangkat 0 kan 1, tinggallah A per S. S pangkat 0-nya hilang. Ya. Jelas ya? Iya, Pak. Halo, masih bingung? Iya, Pak. Ada yang bingung? Ini nanti saya ulang lagi deh di kuliah Selasa tanggal 10 Agustus jam yang sama ya. Itu resmi dari Vicon keempat, resmi dari BOL ya. Nanti saya ulang lagi. Oke, sini jelas ya. Nah, kemudian ini banyak jalan. Ini bisa menggunakan Haganov fungsi namanya. Dikalikan dengan KPK. KPK yaitu penyebutnya. KPK S min 2 kali S kuadrat plus 4. KPK itu apa? Bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya, bukan. Apa sini? Apa ini? KPK? Persekutuan kecil itu loh, Pak. Ya. Apa tadi? K pertama? Kecil. Persekutuan kecil belakangnya. Depannya apa? Iya, depannya. Lupa itu. Kalau satu lagi FPB, ya kan? FPB, faktor pembagi besar. Iya. Kelipatan persekutuan kecil, kelipatan persekutuan kecil. Ya. Nah, berarti ini masing-masing dikali ini. Berarti ini apa? S per S min 2, S kuadrat tambah 4, dikali dengan KPK-nya, yaitu apa? S kurang 2 kali S kuadrat per 4. Kemudian A per S min 2, ya, boleh kurung kali dengan S min 2 kali KPK semua, masing-masing. Tambah 4. Ini juga BS tambah C per S kuadrat tambah 4, ya, dikali KPK-nya. S min 2 kali, nah, ini sama dengan sini. Ini coret nggak nih? Ini coret sama ini coret sama ini. Ya kan? Ini coret ini. Ini coret sama ini. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Maka tinggal apa sini? S. Sini tinggal S saja, betul ya. Tinggal S saja di sini, tinggal S. Pembilangnya tinggal. Ya. Ini tinggal sini pembilang saja. Ini A kali S kuadrat plus 4 ditambah, nah ini hati-hati nih. Ini tinggal BS tambah C dikali S min 2. Nah, ini kita kaliin aja. Cara biasa coba. A kali S kuadrat, AS kuadrat. A kali 4, 4A. BS kali S, BS kuadrat. BS kali min 2, min 2 BS. CS kali 2, CS. C kali S, CS. C kali min 2, min 2C. Kemudian S sama dengan ini pangkat 2 dengan pangkat 2 kita gabung berapa? AS kuadrat tambah BS kuadrat kita gabung. Yang ada pangkat 1 S yaitu apa? Min 2BS tambah CS. Ini kita gabung. Yang bilangan
4A tambah kurang 2C. Kita gabung. Ya, kemudian S sama dengan apa? Ini keluarkan S korannya. A tambah B kurung kali S koran enggak? Pangkat 2 S korannya keluarkan. Ini S-nya kita keluarkan nih. Kalau mungkin ini tambah boleh min 2. B tambah C, betul enggak? Kali S. Ini bilangan. Kurungnya 4A kurang 2C. Nah, artinya apa sini? Artinya yang ini bisa kita S pangkat 2 ada enggak? Ini S ini terbuang dulu ya. Di sini S kuadrat ada enggak S kuadrat sebelah kiri? Halo. Ada enggak S kuadrat sebelah kiri? Ada, Pak. Enggak ada, berarti 0 sini. 0 kali S kuadrat. Ada enggak S di sebelah kiri? Ada. Berapa tuh? Koefisiennya berapa? 1 enggak? Ini 0, ini 1 kan? 1S. Ini S ini kan 1S artinya. Tambah, ada enggak bilangan di belakangnya? Di sini. Enggak ada, 0. Nggak ada. Nah, berarti 0 sama dengan 4A kurang 2. Nah, ini kita persamaan koefisien S kuadrat 0 sama dengan A plus B. Koefisien S sebelah kiri 1 sama dengan koefisien S sebelah kanan min 2B tambah C. Bilangan sebelah kiri 0, sebelah kanan 4A kurang 2C. Paham di sini? Halo? Iya, Pak. Paham. Ya. Nah, kita buatlah di berikutnya koefisien S ya, sini. Koefisien S pangkat 2, sebelah kiri enggak ada S kuadrat 0. Sebelah kanannya A tambah B, betul enggak? Kemudian koefisien S sebelah kiri ada 1, ya 1S saja kan? 1. Sebelah kanan apa tuh? Min 2B tambah C. Bilangan sebelah kiri enggak ada, 0. Sebelah kanan ada 4A kurang 2C. Yang tadi ya, betul enggak? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini. S kuadrat 0 sama dengan A tambah B. S koefisien S 1 sama dengan min 2B tambah C. Bilangan 0 sama dengan 4A kurang 2C. Sorry. Nah, barulah di sini kita substitusi. Ya, kita substitusi. Nah, caranya gimana? Kita substitusi nih. Halo? Iya, Pak. Nah, kita ambil dulu dua persamaan pertama apa tuh? Kita balik ya. A tambah B berapa? 0. Kita balik ya. Ini min 2B. Oh, sorry. Ya, enggak apa-apa. Bentar ya. A tambah B sama dengan 0. Kemudian yang kedua, min 2B. Kita urutkan ya. Min 2B tambah C sama dengan 1. Nah, kita gabung nih. Supaya B-nya hilang, diapain? Yang atasnya dikali berapa? Ini min 2, ini kali 2, ini kali 1. Nah. Ya kan? Kali 1. Nah, kali 2 berapa? 2A, kali 2, 2B. Ini sama dengan 0. Ini kali 1, salin aja. Min 2B tambah C sama dengan 1. Supaya 2B hilang, diapakan? Plus 2B min 2B supaya 0, diapakan? Ditambah, Pak. Ditambah ya, ditambah. Ditinggallah 2A tambah C adalah 1. Udah ya? 2A. Betul ya? 2A tambah C dengan 1. Itu yang ini. Nah, kemudian ini kita gabung lagi nih. Persamaan ketiga. Coba 4A kurang 2C sama dengan, atau enggak usah. Ini aja kita apa? Ini aja. Kita pindah sana. Min 2C-nya pindah ke kiri di plus 2C sama dengan 4A. Berapa C? 4A dibagi 2 enggak? 2C sama dengan 4A. Berapa C? C berapa? 4A bagi 2. Berarti C adalah 2A. 2A ya. Ganti C-nya 2A. 2A tambah 2A adalah 1. Maka 4A adalah 1. Berapa A?
1 bagi 4, Seperempat. 1/4. Berarti A-nya 1/4. Betul nggak? A-nya 1/4. Nah, berapa B-nya? Kita ambil ini. A tambah B tadi berapa? 0. Berarti B adalah min A. Seperempat. Jadi B adalah min 1/4. Nah, 1/4. apa lagi? Berapa C-nya? Nah, C-nya kita serah yang mana, kita mau pakai yang mana nih? Kita mau pakai yang ini boleh, yang C tadi mana? Yang sini. Lihat di sini. Terserah. Kita mau pakai mana? Di sini ini nih. Ini sudah ada nih. Itu aja Pak yang C-nya adalah 2A. Ya, udah langsung. C-nya adalah 2A. Berarti C adalah 2 dikali 1/4. 1/4. Berarti C berapa? Setengah. Ya, 2/4 setengah. Udah. Nah, nanti dimasukkan ke dalam pecahan itu. Ya. Baru ini kita save dulu ya. Kita save dulu. Save dalam folder. Nggak bisa ini. Oh, ada dalam PDF. Enak dalam PDF ya. Saya kirim ke Bena sekaligus. Ya. Oke, sekali lagi kita coba dalam PDF. Oh, ada dalam PDF. Oke, mungkin waktunya sudah lewat berapa? 3 menit ya. Ada sampai sini, jelas sampai sini. Kita lanjutkan dulu. Kita tuntaskan aja ya. Nggak apa-apa lewat kan? Halo? Nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa ya. enggak apa-apa. Baik, kita salin lagi yang tadi. Yang tadi kita sudah sampai mana deh? Teruskan. Tadi yang kita itu kan mana tadi ya? XT pecahan ini nih. Ya. Yang tadi XT sama dengan apa? 1/5 inverse dari, ini saya salin ya, S per S min 2 dikali dengan S kuadrat tambah 4. Kemudian dikurang 1/20 kali inverse dari 1 S min 2 ya. Nah, ini sudah kita cari tadi, ini yang tadi kita cari. Ya. Jadi paham ya maksudnya? Ini tadi kan sudah ada ya sebetulnya. Coba kita lihat. Mana tadi? Oh, ini. Yang sebelumnya ini dia yang sekurung nih. Betul nggak nih? Halo. Iya, Pak. Laplace ST, sorry ini Laplace ST ya. Laplace ST. Itu Laplace, enggak inverse ini nih. Sorry, ini ya nih. Ini yang terakhir ini ya, yang terakhir ini. Yang terakhir ini adalah ini kan. Yaitu ya XT adalah ini kan. 1/5, betul ya? Oke. Kita ganti sekarang. Maka XT adalah 1/5 kali, nah, hasil terakhir apa? Ini dalam bentuk apa? Sorry. Dalam bentuk sebelumnya itu apa? Pecahannya ini pecahannya. Pecahannya inverse dari apa? A per S min 2 tambah BC per S per ini. Iya enggak? Yang ini kita salin ya. Kita salin. Kita salin ya. Apa tadi? Halo? A per inverse dari apa? A per S min 2 ditambah BS tambah C per S kuadrat tambah 4. Ini yang ini ini enggak usah pakai ini juga ya, enggak apa-apa. Dikurang 1/20. Oh ya, ini rumus nih. Inverse dari 1 S min 2 adalah E pangkat AT. A-nya berapa? A-nya ini 2T. Ya, 1/20 kali E pangkat 2T. Jadi XT adalah apa? 1/5 kali inverse dari ini pecah. A-nya berapa tadi? A-nya 1/4 ya. A-nya 1/4. B-nya
min seperempat, betul nggak? C-nya setengah per S kuadrat plus 4. Ini 1/20 E pangkat 2T. Betul nggak gitu? Halo? Kemudian ST sama dengan 1/5 dari, ini kita pecah ya, keluarkan nih. Ini 1/5 kali, hati-hati nih. Ini dikali 1/5 semua ya sampai sini. Ini kali 1/5, jadi 1/5 kali, atau satu kali 1/4 ya, kali 1/4 inverse dari 1/S-2. Itu 1/5, jangan lupa ini 1/5 ya, kali inverse dari min 1/4 S ya, tambah setengah per S kuadrat tambah 2 kuadrat ya, min 1/20 E pangkat 2T. Jadi XT sama dengan, ini dikaliin 1/5 kali 1/4 1/20. Nah ini apa rumusnya nih? Halo? Ini adalah Sin, Pak. apa rumusnya? Ini 1/S min A E pangkat AT ya. Ini nih, balik lagi sini ini nih. Ini enggak? Sama enggak ini? Coba lihat deh, sama enggak? Inverse 1/S min A E pangkat A AT ini kan. E pangkat AT ini deh. Ditambah 1/5 kali, ini keluar, atau ini pecah dulu boleh, dipecah jadi apa? Inverse dari 1/4 keluarkan, 1/4 kali inverse dari apa? 1/4 dikeluarkan, tinggal S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian ini setengah dikeluarkan, inverse dari, hati-hati nih, apa nih? S kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini harusnya kali 2. Ini kan 1 ya tadi. Setengahnya udah dikeluarkan, tinggal 1. 1 kali 2, 2. Supaya 2 jadi 1 kali setengah lagi. Kali setengah lagi. Ya enggak? Kali setengah lagi. Sehingga, ngerti ya? Halo, setengah kali 2, 1 enggak nih? Iya. Coba lihat. Nah, sehingga XT sama dengan apa? Ini 1/20 E pangkat 2T, 1/5 kali ini 1/20. Ini hasilnya apa? Halo, apa rumusnya? S per S kuadrat tambah omega kuadrat kosinus, kalau S masih cos omega T. Tambah, ini 1/4. Oh, 1/4 kali 1/5 ya, sorry. Ini kan 1/4. 1/4 kali 1/5, 1/20 ya? Halo? Halo? Iya, Ini, Pak. ini kan 1/4 hasilnya nih. 1/4 kali 1/5, depannya ada 1/5. 1/20. Nah, ini inverse dari, ya, inverse dari omega. Ini omega, per S kuadrat tambah omega adalah sin omega T. Hasilnya, sebentar. Di Yang situ, sin- belakangnya lupa, di belakangnya lupa ya. Di belakangnya ada ya, ini kan baru sampai sini, ini yang punya ini. Di belakangnya ada lagi dikurang, itu enggak? Halo. Di belakangnya ini ada dikurang 1/20 E pangkat 2T. Dikurang 1/20 E pangkat 2T. Ternyata ini sama ini coret. 1 plus, 1 min. Sama enggak? Halo. Ya, Pak. Sama enggak? Iya, Pak. Maka hasilnya, ini dia hasilnya. Jadi XT hasilnya adalah 1/20 kosinus 2T ditambah 1/20 sin 2T. Itulah hasil akhirnya. Ya. Ada min ya, sorry. Ada min ya. Sebentar. Oh, ini ada min dari ya. Sorry, ini ada min ya. Ini kan ada min sini. Jadi ini ada min 1/4 sini. Sorry, ini ada min 1/4, berarti ini min nih. Ini min. Ya, hasilnya ST adalah min 1/20 cos 2T plus 1/20 cos 2T. Sampai sini. Any question sampai sini?
Halo, Yang waktunya 20 sudah sin lewat. dari mana, Pak? Hah? Yang sin Gimana? yang 20 sin 2T itu, Pak. Ini kan memang ada belakang tadi. Ini dia. Enggak, yang ini Pak, yang tengah itu kan ada, harusnya tadi plus 1/4 ya, tapi bisa jadi 1/20. Ini dipecah dua, ya. Jadi ini ngerti ya. Min 1/4 dikeluarkan, tinggal inverse dari S per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Terus ini setengah saya keluarkan, nih, setengah saya keluarkan, tinggal ini harusnya 1 ya. 1 per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini 1 harusnya. Tapi karena sini omeganya S kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya 2, saya kali 2, saya bagi 2. Ngerti ya? Setengah bagi 2 itu artinya tuh, setengah bagi 2. Jadi kali setengah kan? Atau setengah bagi 2 boleh gak? Terserah Anda mau bikin setengah bagi 2 boleh. Halo? Oke, Pak, oke. Ya, ini artinya setengah bagi 2. Seperti 5, kalau ini 5/2. Karena ini setengah, dia rusak daripada ini kali 2, supaya 2 dia 1 kan kali setengah. Masih ingat enggak waktu integral? Kalau ini kelipatan 2, maka di depannya kali setengah. Jelas? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi tinggal nomor 3, ini, panjang nggak jalannya? Nomor 3 ada 3 halaman, 2,5 halaman, panjang. Panjang itu yang panjang. Nah, nanti kita ulang lagi kalau Anda nggak ngerti yang depannya. Oke ya, ternyata waktu nggak cukup kalau saya pakai sistem jelas begini. Tapi bisa ngerti kan cara begini? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa ngerti ya? Oke. Oke, nanti ini saya kirim ke Anda. Sama ini di save dulu ya. Save PDF terakhir. Save PDF. Oke. Kalau sudah, kita tutup sampai sini. Jangan lupa masih ada kuliah lanjutan untuk TK4, yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus, jam 5:20 sore sampai jam 7 malam. Itu resmi ya. Jadi saya enggak kasih address Zoom-nya, link Zoom-nya enggak ada. Itu dari kampus. Oke ya, yang resmi Anda biasa kerjakan. Kalau enggak ada, ini saya tutup. Ya, ini. Ini. Stop.